bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat semua ya, dan tetap semangat belajar di rumah karena belajar bisa dari mana saja, termasuk melalui video ini. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita pelajari bersama. Ya, hari ini kita akan belajar sumber energi. Kalian tahu tidak? Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi. Sumber energi mulai dari minyak dan gas bumi, sampai yang bukan minyak dan gas bumi, non-migas. Sumber-sumber energi tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kesemuanya harus dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan penduduknya. Lalu apa sih pengertian dari energi? Energi didefinisikan sebagai kekuatan yang dimiliki oleh benda sehingga mampu untuk melakukan kerja. Dalam kehidupan ini, manusia membutuhkan energi untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Nah, energi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada energi yang dapat diperbarui, dan yang kedua energi yang tidak dapat diperbarui. Oke, kita pelajari selanjutnya. Yang pertama adalah energi yang dapat diperbarui. Energi ini bisa disebut dengan energi alternatif. Karena semua sumber energi ini dapat menggantikan bahan bakar konvensional seperti listrik, bensin, gas, dan lain-lain. Dan energi ini dapat diperbaharui. Karena ketersediaannya itu tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Nah, adapun contoh dari energi terbarukan ini adalah yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar bagi bumi. Sinar cahaya matahari ini rupanya bisa diubah menjadi energi listrik dengan bantuan panel surya. Adanya energi alternatif ini mampu menggerakkan seperti kendaraan listrik, bahkan perahu listrik yang dipasang panel surya. Sayangnya penggunaan panel surya ini masih terbatas ya. Lalu yang kedua adalah angin. Angin merupakan salah satu sumber energi yang tidak pernah ada habisnya. Siapa sangka angin yang kita rasakan tiap hari termasuk dalam daftar energi alternatif. Hembusan angin rupanya mampu diubah dari energi kinetik menjadi energi mekanik yang dihubungkan ke mesin generator sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, di Belanda, pengguna energi ini sudah dimanfaatkan dengan memiliki kincir angin besar untuk memompa air irigasi ke pertanian dan penghasil listrik. Lalu yang ketiga adalah air. Energi alternatif ini dibuat dengan cara membendung air sungai lalu mengarahkan pipa air menuju turbin. Energi yang dihasilkan berdasarkan proses jatuhnya air ke turbin dan banyaknya jumlah air yang mengalir. Oleh karena itu, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA sangat membutuhkan sumber air yang sangat besar dan pembangunan tempat yang besar untuk menampung air layaknya danau atau waduk alami. Nah, kita bisa melihat di sini ada air. Air yang sudah dibendung lalu akan dialirkan menuju turbin. Nah, turbin ini digerakkan dengan generator di mana nanti akan menggerakkan turbin yang nantinya akan ditransformer dan menghasilkan listrik dan dialirkan ke seluruh rumah warga. Selanjutnya adalah tumbuhan. Produk yang dihasilkan dari tanaman atau tumbuhan dapat diolah untuk kebutuhan produk yang lain, misalnya kertas, kayu bakar, dan produk lainnya. Akan tetapi, apabila tidak digunakan secara bijaksana, akan mengakibatkan bencana alam, karena daya serap air berkurang karena akar tumbuhan itu sudah berkurang dengan penebangan liar seperti itu, sehingga air itu tidak dapat terikat oleh akar tumbuhan. Selanjutnya adalah panas bumi. Faktanya, selain panas matahari, rupanya panas bumi mampu menjadi energi alternatif lain. Panas bumi atau disebut dengan geotermal berasal dari energi dari dalam bumi yang berasal dari aktivitas vulkanik gunung berapi, seperti uap alam, air panas, dan bebatuan kering. Sayangnya pembangkit geotermal ini masih tergolong
tradisional, jadi belum dimanfaatkan dengan maksimal. Selanjutnya adalah gelombang air laut. Gelombang air laut saat pemecah di pantai menghasilkan banyak energi. Nah, biasanya disebut juga dengan energi tidal. Selanjutnya adalah bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Meskipun terdengar asing dengan namanya, tapi pasti kamu pernah tahu jika sisa pembuangan kotoran manusia atau hewan dapat dijadikan energi alternatif nih. Energi ini diubah dengan cara dibakar terlebih dahulu atau dicampur dengan bahan lain yang ditampung ke dalam tangki hingga nanti disalurkan melalui pipa instalasi atau yang disebut dengan biogas. Nah, ini contohnya tadi ada biogas, biofuel, biomasa, dan bioetanol. Nah, kita bisa melihat dari gambar ini, semuanya ini adalah energi alternatif dari angin, dari panas bumi, dari gelombang laut, dari makhluk hidup, dan sebagainya. Jadi kita harus bersyukur kita bisa memanfaatkan energi alternatif ketika energi yang tidak dapat diperbarui itu sudah mulai berkurang. Nah, selanjutnya, energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber-sumber energi yang akan habis. Walaupun mungkin bisa diperbarui, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama, karena membutuhkan waktu sampai jutaan tahun seperti itu. Jadi mungkin akan susah untuk dipenuhi kebutuhannya. Apa saja sih macam-macamnya? Yuk, yang pertama adalah energi hasil fosil. Sumber energi ini berasal dari timbunan makhluk hidup yang telah mati, lalu terkubur di bawah tanah sampai jutaan tahun. Nah, contohnya adalah batu bara dan minyak bumi. Nah, makanya di sini batu bara itu juga sangat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Oleh karena itu, sekarang energi listrik bisa diciptakan dengan energi alternatif lainnya seperti PLTA dan lain-lain. Yang kedua adalah energi mineral alam. Mineral alam dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi setelah melewati beragam tahapan proses yang sifatnya sangat lama. Nah, contohnya ini unsur uranium yang dapat menghasilkan energi nuklir. Selanjutnya adalah minyak mentah. Minyak mentah adalah sumber daya yang terbentuk dalam bentuk cair antara lapisan kerak bumi. Minyak mentah diambil dengan pengeboran yang selanjutnya dibuat untuk berbagai produk. Selanjutnya adalah gas. Gas terdapat di kerak bumi dan untuk mendapatkannya harus dibor dan dipompa keluar. Nah, biasanya ada gas metana dan etana. Selanjutnya adalah bahan bakar nuklir. Bagai dua mata pisau, tenaga nuklir bisa sangat bermanfaat sekaligus mendatangkan kepunahan massal bumi yang kita tempati ini. Terlepas dari insiden kemanusiaan itu, nuklir juga memiliki manfaat luar biasa selain penggunaan untuk senjata militer, yakni dalam bidang medis sebagai terapi radiasi untuk penderita penyakit kanker, di bidang industri untuk mengeksplorasi keberadaan minyak dan gas alam, dan sebagai proses iradiasi makanan dalam pertanian serta pembangkit tenaga listrik yang tidak menghasilkan gas berbahaya. Nah, kita bisa melihat di sini berbagai macam energi yang tidak dapat diperbarui, dari batu bara, minyak bumi, dan gas alam, di mana ini adalah energi-energi yang setiap hari kita gunakan secara tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu, karena setiap hari kita membutuhkan energi, maka kita harus bertanggung jawab untuk menggunakannya dengan bijaksana. Karena sumber energi itu terbatas. Karena sumber energi yang kita gunakan terbatas, maka kita harus berhemat dan bijaksana menggunakannya. Jangan boros seperti itu. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya.